Malam itu, Sari duduk gemetar di depan layar monitor. Tangannya bergetar saat menekan tombol play pada rekaman CCTV. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya lemas. Di layar, ia melihat dirinya sendiri. Tapi anehnya, pakaiannya berbeda, rambutnya lebih panjang, dan ekspresi wajahnya penuh kesedihan. Seolah-olah ia sudah pernah tinggal di rumah ini sebelumnya, tapi kenapa ia tidak mengingatnya sama sekali? Tapi sebelum kita lanjut ke kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Kalau kalian suka cerita seperti ini, tulis di kolom komentar. Lanjutkan ceritanya. Siapkan kopi atau camilan, karena kisah ini akan membuat bulu kudukmu merinding. Sari adalah seorang gadis desa, berusia 22 tahun. Sejak kecil, ia hidup dalam kemiskinan. Ibunya meninggal saat ia masih kecil, dan ayahnya hanya seorang buruh tani yang bekerja serabutan. Kehidupannya sulit, hingga suatu hari, datanglah tawaran pekerjaan yang mengubah segalanya. Seorang pria kaya bernama Pak Damar sedang mencari pengasuh untuk 3 anaknya yang masih bayi. Gajinya sangat besar, bahkan cukup untuk membuat Sari dan keluarganya hidup nyaman seumur hidup. Tanpa pikir panjang, Sari menerima tawaran itu. Namun, saat ia tiba di rumah mewah itu, ada satu syarat aneh. Ia dilarang keras bertanya tentang ibu kandung anak-anak itu. Tidak boleh mencari tahu, tidak boleh menyelidiki. Kalau melanggar, ia akan segera dipecat. Tapi, kenapa? Hari pertama bekerja, semuanya berjalan normal. Sari merawat bayi-bayi itu dengan penuh kasih sayang. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya. Rumah ini terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara musik, tidak ada tamu, tidak ada pelayan lain. Hanya ada dirinya, 3 bayi, dan Pak Damar yang jarang berbicara. Semakin lama tinggal di sana, semakin banyak keanehan yang Sari rasakan. Kadang-kadang, di tengah malam, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Saat melewati lorong, ia seperti mendengar suara perempuan menangis. Dan yang paling aneh, salah satu bayi selalu menatapnya dengan mata yang begitu dalam, seolah-olah mengenalnya lebih dari sekadar pengasuh. Malam itu, rasa penasaran Sari semakin besar. Ia tahu ada CCTV di rumah itu. Dengan hati-hati, ia masuk ke ruang monitor dan membuka rekaman dari beberapa bulan lalu. Matanya membelalak. Ia melihat dirinya sendiri. Dalam rekaman itu, ia sedang menggendong salah satu bayi. Tapi ekspresinya berbeda. Wajahnya terlihat lebih tua, lebih lelah, seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Bagaimana mungkin? Bukankah ini pertama kalinya ia datang ke rumah ini? Kenapa di rekaman itu ia terlihat seperti sudah lama tinggal di sini? Tiba-tiba, pintu ruang CCTV terbuka perlahan. Pak Damar berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan kosong. "Sari, seharusnya kamu tidak membuka rekaman itu," ucapnya dengan suara dingin. Seketika, kepalanya terasa pusing. Ingatannya yang hilang tiba-tiba kembali. Sari ingat, ia bukan hanya seorang pengasuh. Ia adalah ibu kandung dari bayi-bayi itu. Dan pria itu adalah suaminya sendiri. Sari berusaha mengingat, tapi semakin ia mencoba, semakin pusing kepalanya. Lalu, kenapa Pak Damar tidak pernah menceritakan ini sebelumnya? Apa yang telah terjadi padanya? Dan saat itu juga, Sari menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jika benar ia ibu dari bayi-bayi itu, lalu siapa wanita yang ia dengar menangis setiap malam? Gimana menurut kalian? Apakah Pak Damar menyembunyikan sesuatu? Kenapa Sari bisa kehilangan ingatannya? Apakah rumah itu punya rahasia kelam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di part selanjutnya, rahasia besar dalam rumah ini akan terungkap. Sampai jumpa di video berikutnya.